Kembali lagi bersama Gunadi di acara Taco Lab. Di Taco Lab kali ini saya berada di markas Taco. Nah, ini kantor saya sendiri. Di dalam saya akan menunggu Mas Hempri dan Mbak Santi dari Domicilium Studio yang mendesain kantor Taco. Kita ke dalam sama-sama dan langsung naik ke lantai 23 untuk mengobrol-ngobrol dengan mereka. Yuk! Hai Mbak Santi, Mas Hempri, apa kabar? Welcome to my humble office. Tapi yang didesain sama Mbak Santi sama Mas Hempri pastinya kan? Nah, kita ngobrol yuk ke dalam. Yuk. Mbak Santi sama Mas Hempri, founder dari Domicilium, betul kan? Nah, yang mendesain kantor ini, kantor Taco. Terima kasih loh udah ngedesain dengan sebaik mungkin dan secantik mungkin. Akhirnya yang buat kita dan teman-teman kita nyaman banget kerja di sini. Mas. Yeah, it's been a pleasure. Thank you. Nah, bisa diceritain sedikit nggak mengenai bagaimana awalnya konsep ide ini didapatkan sampai akhirnya menjadi yang sebagus ini kantor kita ini? Kita selalu pada saat kita mendesain, selalu kita kan ada namanya dialog ya dengan klien. Jadi dari situlah kita bermula ide-idenya bermunculan. Dan juga banyak diskusi mengenai wishlistnya apa aja nih ya. What would be your wishlist for the best office for you yang cocok untuk semua penghuni office-nya, untuk secara operational bagaimana supaya menjadi satu office yang efficient. Visi misinya itu yang paling penting karena kita pengen ingin mengertilah Taco tuh sebagai company itu seperti apa soulnya. Kita juga merasa menempatkan diri sebagai end user. Sebagai yang akan menempati office ini, bagaimana nyamannya, enaknya gimana ya? Oh, sebagai kalian gitu yang bakal pakai tiap hari gitu kan, dari pagi sampai malam, Senin sampai Jumat gitu. Jadi kita of course harus paying hits gitu, maksudnya kalian itu cara kerjanya gimana dan bikin kalian nyaman itu di kantornya seperti apa. Dan juga as detail as in antar departemen tuh mereka kerja gimana? Kalian sampai bagaimana? Ke detail itu di ngobrolnya. Jadi bagaimana hubungan antara manajer dan tiap departemennya? Interaksinya seperti apa? Interaksinya pun juga, misalnya BOD-nya interaksi dengan kalian itu dengan kekeluargaan misalnya, itu pun exactly, things like that. Jadi sebenarnya dalam mendesain office seperti Taco, the functionality-nya itu number one dulu. Habis itu baru diinterpretasikan ke desain. Baru ke desain yang the fun things. The fun things. Jadi proses awal itu memang lama ya? Iya, technical dulu ya, Hempri ya. Jadi we always do the technical part. Itu yang susah, yang nyebelin dulu di depan. Kita bikin technical sama research dulu sih awal-awalnya. Jadi dari situ kita baru terapin ke fun stuff-nya, yang itu design. Pada dasar design development, that's where we put the soul of the company. Secara estetika seperti apa sih mau dipandang oleh publik? Kadang kan ada yang what you need, what you want is not necessarily what you need gitu kan. Sedangkan untuk office space, ini we have to be more efficient. Great. Yeah. Kita ngobrol lagi di dalam, Mbak. Mungkin ke ruangan yang lain, kita bisa lihat lagi yang lebih keren lagi di dalam sih. Boleh ya? Oke. Ini aku boleh nilai atau tebak lah. Desainnya ini adalah modern contemporary. Itu benar nggak sih? Bener nggak, Hem? Nebak-nebakan kan? Iya, tebak-tebakan. Bener nggak ya? Bukan ada ABC-nya ya pilihannya. Apa B? Am I right? Yeah, I think you're right. Oke, kenapa memilih itu? Apa memang dari awal setelah ngobrol akhirnya ditentukannya itu? Sebenarnya kenapa kita memilih gaya ini karena supaya nggak cepet outdated aja sih.
gitu juga karena kita juga mau ini longevity-nya juga mungkin dalam 10 tahun ke depan masih terlihat bagus kan, dan juga it's quite easy to maintain juga, and also we love the clean lines dan juga apa ya, the modernity itself, jadi lebih kelihatannya lebih apa ya, elegan juga sih ya. It's very elegant, the lines. And ini it represent how the company wants to be perceived as a company, dan branding Taco itu tersebut ke depannya gimana sih. Iya, tuh cocok banget sih misalnya sama yang kita miliki lah, value yang kita miliki sih. Betul. Nah, untuk mendapatkan project ini itu bisa diceritakan awal tuh gimana sih? Misalnya kan nggak bisa harus tiba-tiba pitching 3 bulan dapat, ngobrol, jalan gitu. Ini saya dengar ceritanya menarik nih. It has some process sih. Sebenarnya kalau mau ngomong dari pertamanya banget, it's quite long. Kita udah kenal dengan keluarga pemilik Taco, Neneng dan Robert dan Joko itu udah lama, mungkin dari pertama kali domicilium pertama kali ya. Pertama kali domicilium berdiri udah kenal ya, gitu. 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu. Ya, jadi pertama kali kita ketemu dengan Neneng waktu itu di Mangga 2, kalau nggak salah showroomnya Mangga 2. Yang ada view home-nya. Yang ada view home-nya. Pada saat itu kita nggak tahu kalau Bu Neneng itu emang beneran ada salah satu bu bosnya gitu kan. Because I can see the ethic, the working ethic is very good, and I think we have that same respect. We respect each other in that part juga. Dan along the way, bukan karena kita spek barang-barang Taco dan View Home, bukan karena itu, karena they have good products. Dan kita sering pakai di project-project kita, dan along the way kita ya relationship kita juga dipupuk ya. Itu juga it takes some time. Itu penting sekali. Relationship itu penting ya untuk memupuk. Jadi and then the conversation started. That's how we got the project sebenarnya. Karena we have mutual respect with each other, karena mungkin our company has similar vision and values. Betul. Trust, ownership. Yeah, exactly. Gitu. Sebelum kita ke ruangan terakhir yang katanya bagus banget itu, kita mampir dulu nih Mbak, di tempat ruangan kerja saya. Nah, kita biasanya duduk di sini, kerja di sini juga, dan melakukan aktivitas hari-harinya di sini. Dan sangat nyaman sekali. Tadi disebutkan juga di sana, katanya value dari domicilium sama Taco itu sama. Value kita ada trust, ownership, ada accountability, sama commit. Nah, itu kita terjemahkan semua ke sini, seperti kita komitmen dengan ruangan yang open space dan bersih. Dan rasa kepemilikan atau ownership, kita membuat ini menjadi suasana yang enak dan kita rapikan dengan sedemikian rupa. Nah, itu bisa diceritakan yang tadi bilang sama itu domicilium value-nya gimana sih? Ya, dalam design approach pun kita juga seperti itu, yang terutama yang ownership ya. Pada saat kita mendesain juga seperti kaki kita udah nyeblos satu ke klien punya tempat gitu ya. Jadi benar-benar kita harus berempati dengan kebutuhan klien, dan pada saat mendesain kita juga merasa punya ownership in this office juga, as in kalau kita kerja di sini gimana and how we want our office to look like. And tentang ini juga sempat di-mention about the clean desk. Yes, clean desk. Policy. Yes, policy. Which is very good idea. Jadi kelihatan disiplin banget sih ya. Kita juga harus memberikan kepercayaan kepada klien kita juga kan, dengan mendeliver produk yang service dan bagus lah gitu. Betul. Nah, ini adalah kalau orang biasanya disebutnya common room, tempat kita rekreasi lah kasarnya, nyantai-nyantai, ngobrol-ngobrol. Pertanyaan selanjutnya untuk Mas Henry aja deh. Ya dong, dari tadi Mas Henry mulu, sekarang Mas Henry. Nah, saya mendengar masalah project-project, bukan masalah, tapi project-projectnya domicilium. Itu gimana sih cara dapatnya? Apakah melalui tender atau pitching langsung atau bahkan penunjukan langsung sih Mas?
Kita dari Domicilium itu emang nggak pernah ikut tender sih. Karena emang kita ngerasa ya kita udah kerja terus nanti baru bilang oke, dibayar atau enggak gitu. Gimana Cici? Jadi basically yang kita pengen tunjukkan juga yang kepada yang masih muda-muda juga bahwa kita kan di ranah konsultan ya. Kalau konsultan itu berarti kan waktu dan pikiran kita yang harus dihargai. Untuk mendapatkan satu project itu biasanya kita, karena kita sudah dengan portfolio kita yang sudah sedemikian tahun, sudah 13 tahun, itu sebenarnya sudah bisa menunjukkan kredibilitas kita sebagai company. Gitu kan. Nah, in terms of namanya tender, ya ini kita sebagai firm aja ya, kita meyakini hal ini adalah kita kalau bisa tidak mengikuti tender yang tidak berbayar. Karena apa? Pada saat kita mengadakan yang tender atau beauty contest itu, berarti kita harus mengarahkan banyak pikiran dan waktu kita untuk supaya mendapatkan proyek tersebut gitu kan. Kalau itu menang, itu ada buahnya. Tapi kalau tidak menang, itu kan menjadi satu cost untuk company kami gitu. Ini yang saya merasa sangat tidak fair dengan industri kita. Mungkin satu yang boleh special case ya, itu adalah jika ini tender design untuk public spaces seperti contohnya airport, museum, karena itu menggunakan biaya dari itu ruangan rakyat ya, basically dari pajak. Dan Domicilium pernah ya ikut tender dari kayak seperti airport? Kita ada satu project tender yang kita ikut karena itu menjadi satu fasilitas umum. Dan itu kenapa kita tertarik juga karena bisa menjadi suatu gengsi tertentu ya, walaupun kita nggak menang akhirnya. Ya, betul. Itu kita hanya melakukan sekali gitu. Sekali, abis itu that's it. Dan that's it itu. Dan saya harus stopin dulu, jangan lagi Ci. Kadang-kadang saya suka ambi kan. Nah ini yang suka saya ngegas, saya ngerem. Karena saya yang harus ngerti operasional dalamnya gitu. Dan ini kita harus melibatkan berapa banyak orang dan timnya berapa banyak itu, lemburnya jam kerjanya berapa lama, gitu. Semuanya ujung-ujung jadi cost kan. Sebelum kita tutup acara ini nih, ngobrol-ngobrol yang menarik ini, aku bisa minta tips nggak buat Mas Hemfrey sama Mbak Santi memberikan tips pada desainer muda deh, yang baru mau berkiprah lah gitu, atau bahkan langsung mau buka desain interior sendiri. Gimana Mas Hemfrey? Jadi saya bilang kerja sama orang dulu. Kerja sama orang 3-5 tahun, cari pengalaman sebanyak mungkin gitu. Sebelum kamu buka perusahaan sendiri. Karena menurut kita pengalaman itu jam terbang itu nggak bohong sih. Karena itu you are able, gimana ya, kita itu ada dapat protection under a certain firm gitu. Dia bisa arahin kita dengan caranya, oke, kamu harus kerjanya kayak gini, A, B, C, D, E, F, G gitu. Prosesnya adalah kayak gini. Karena proses itu sangat penting. Secara memahami proses dan langsung praktek itu penting buat di dunia kita. Bukan degree, not a university degree. Jadi secara teorinya bagus, cuman pada saat turun ke lapangan kurang jadinya karena kurang pengalaman. Pengalaman itu is gold ya. Oke, dari Mbak Santi gimana Mbak? Kalau menurut saya sih selain itu juga attitude is number one sih, sama attitude is gold. Itu juga gold, another gold. Attitude is number one, karena kita sebagai konsultan itu kan kita menjual ada self brandingnya, tadi kita sempat ngobrol ya. Personal branding. Sebagai principal itu menjadi muka dari company kita tersendiri. People know us by reputation. Gimana tahu dari reputasinya dari mana? Dari attitude. Right? Our attitude itu reflects our company. Your own self attitude, start from there. Dan juga itu akan trickle down ke anak buah. Anak buah itu cerminan bosnya. Sebenarnya sama kayak keluarga ya, gimana anak-anak like bagaimana orang tua gitu kan ya. Didikan di rumah, di kantor. Oke, jadi pengalaman sangat penting
dan attitude lebih penting, bahkan lebih gold banget. Oke, Exactly. karena karakter orang terbentuk dari situ satunya. Iya. Nah, teman Tako, jika ingin melihat project dan konten-konten dari Domicilium, bisa lihat di mana Mbak Santi? Di Instagram kita @domiciliumstudio. Domicilium Studio, tanpa spasi, Tanpa spasi, tanpa dot, tanpa tanpa dots, dot, dan huruf kecil semua ya? huruf kecil Kecil semua. Dan jangan lupa memfollow Instagram Tako di @tako.id dan juga subscribe YouTube kita di Tako ID untuk melihat episode Tako Lab selanjutnya. Saya Gunadi, pamit undur diri. Saya Santi Alicius. Saya Henry Teja. Awali perubahan, make that change.